فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosan ana sampaikan di muqaddimah kajian kita tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i. Ini dalam rangka kita agar terus semangat menuntut ilmu syar'i. Selain pahalanya sangat besar, selain kemarin ana sampaikan kita akan lepas dari celaan Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu syar'i, juga di antara faedahnya adalah terbimbing. Kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang manfaat. Orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat, dia akan terbimbing hidupnya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Tentang pentingnya ilmu, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari berdoa seperti yang Anda pernah sampaikan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau setelah sholat subuh di pagi hari berdoa dan meminta 3 hal. Yang pertama yang didahulukan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang bermanfaat, dan ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, serta amalan yang diterima. Rasulullah SAW mendahulukan ilmu yang manfaat di hadis ini, dalam doa ini. Ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu yang manfaat. Dan tadi seperti yang Anda sampaikan, ikhwanallah, ya kan, ilmu yang bermanfaat ini dengannya kita terbimbing dalam petunjuk Allah. Karena ada di antara manusia yang melakukan amalan, dia kira itu amalannya hak, amalannya baik, mereka kira berada di atas kebenaran, tetapi mereka berada di atas kesesatan, penyimpangan, dan sia-sia amalnya. Dan itu Allah kabarkan. Allah kabarkan di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Bahkan Allah kabarkan dengan sighah tafdhil, orang-orang yang paling merugi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Bukan sekedar rugi, tapi orang yang al-akhsarin, orang yang paling rugi amalannya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang usaha mereka di dunia ini sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira mereka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Jadi ada orang yang
melakukan aktivitas, beramal, mengira bahwa mereka berada di atas kebaikan, mereka telah melakukan perbuatan yang paling baik. Tapi subhanallah, Allah nyatakan tentang mereka al-akhsarun, orang yang paling merugi amalannya. Nah, di antara ulama ada yang menjelaskan tentang hal ini adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah, amalannya tidak sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengan Al-Quran dan Sunnah ini hidup terbimbing. Kita harus taslim kepada Quran dan Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Imam Malik rahimahullah, beliau bertanya, "Ya Imam, min aina uhrim?" Wahai Imam, aku kalau ihram dari mana mulainya? Imam Malik rahimahullah menjawab, "Min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu mau melakukan ihram dari sana, dari Dzul Hulaifah, dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram. Kemudian dia berkata, "Ya Imam, ini uridu an uhrim min al-Masjidin Nabawi min indi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Imam, adapun aku akan melakukan ihram dari Masjid Nabawi, langsung dari samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukannya dari Masjid Nabawi. Menurut orang ini lebih bagus karena ngambil sekitarnya lebih jauh. Kata Imam Malik rahimahullah, "La taf'al." Jangan kau lakukan. Ini akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir kau terkena fitnah. Dia berkata, "Ayu fitnah ya Imam? Fitnah apa?" "Innama hiya amyalun aziduha." Fitnah apa yang akan menimpaku? Hanya beberapa mil aku tambah. Kemudian kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau melakukan ibadah, kau sangka ini ibadah bagus yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fima ma'na. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala membawakan firman Allah taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya mereka orang-orang yang menyelisih urusan Nabi takut apa? An tusibahum fitnah, takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jelas sekali ya. Banyak dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan keselamatan kita semua, jalan keselamatan Bapak Ibu adalah mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak mungkin kita ngerti sunnah kalau kita enggak belajar ilmu agama. Oleh karena itu kita berdoa sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allah kasih rezeki yang thayyib, enggak harus banyak, tapi thayyib halal berkah. Apalagi banyak. Kemudian amal yang diterima. Dan amal yang diterima taunya dari mana? Dari ilmu. Karena amal yang diterima itu amal soleh, dan amal soleh itu dibangun dengan dua perkara, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ketika belajar ikhwan Allah menjadikan menuntut ilmu, ini merupakan nikmat besar dari Allah. Kita bahagia bisa baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa sama Allah agar Allah mampukan kita untuk mengikuti sunnah beliau, untuk memahami sunnah beliau, untuk mengajarkan sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau, dan mendakwahkan sunnah beliau, dan membela sunnah beliau sampai meninggal. Ini harus kita camkan
kita masukkan ke hati, dan ini sebagai cita-cita kita meninggal di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita tunduk pada Quran dan sunnah, kita selamat dunia akhirat, selamat. Antum tahu, orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan mengikuti kesesatan. Dan Rasul habarkan orang yang mengikuti khawarij itu ada orang Islam. Itu siapa? Orang yang ikuti Dajjal, maaf. Orang yang ikuti Dajjal itu khawarij di akhir zaman. Padahal khawarij itu luar biasa, akhi. Ya. Tapi mereka bisa tertipu mengikuti Dajjal. Ini menunjukkan pentingnya kita taslim, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu sunnah-sunnah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita terus baca hadis, baca fawaidnya, baca fikihnya dari hadis itu apa, dan tidak memahami sendiri karena takut salah-salah. Ya tidak, kita belajar dari ulama. Hadis yang lalu kita masih bahas, yakni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ana ucapkan terima kasih kepada Pak Susain yang mengingatkan ana hadis ini. Ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah. Al-bait di situ Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid, begitu juga Usamah bin Zaid. Wa Bilal, dan Bilal, wa Utsman bin Talha, serta Utsman bin Talha. Kenapa tiga sahabat ini ikut masuk ke Ka'bah? Usamah bin Zaid itu dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Utsman bin Talha memegang kunci Ka'bah. Dia yang masuk adalah tiga sahabat tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah berada di Ka'bah, fa'aghlaqu alaihimul bab. Kemudian mereka menutup pintu Ka'bah. Kenapa itu? Supaya tidak banyak orang masuk, ya. Karena akan terganggu maksudnya khusyuk. Ditutuplah oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam atau oleh sahabat, ya. Falamma fatahu, ketika mereka membuka, kata Ibnu Umar, kuntu awwala man walaja, akulah yang pertama kali masuk. Ya. Jadi Ibnu Umar ini punya semangat untuk mengetahui apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Luar biasa. Ditunggu, beliau nunggu. Ya. Jadi ditunggu, pas dibuka masuk dulu Abdullah bin Umar. Dan memang Abdullah bin Umar terkenal sahabat yang semangat ikuti sunnah Rasulullah SAW. Sampai dikatakan tataba'a ahwalan Nabi SAW. Beliau itu sering mengikuti dan memeriksa dan mempelajari kondisi dan keadaan Nabi dan perjalanan Nabi SAW. Jadi sampai kencingnya Rasulullah SAW itu beliau contoh. Di mana Rasul berhenti, Rasul kencing, dia usahakan di situ berhenti kencing. Itu kata ulama, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Walaupun sebagian sahabat nggak melakukan seperti itu, karena kan kencing kan ittifakan. Ittifakan itu tidak, memang Rasul nggak menyengaja kencing di situ. Ya, tapi ini menunjukkan tentang semangatnya Abdullah bin Umar untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk, falaqitu Bilalan, aku menjumpai Bilal. Aku menjumpai Bilal. Fasa'altuhu, dan aku bertanya,
hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Dijawab oleh Bilal dengan kalimat apa? Na'am. Ya. Na'am ini bahasa Arab, artinya ya. Kata Bilal, ya. Maksudnya betul Rasul salat di dalam Ka'bah. Bainal amudaini al-yamaniyain, dan salatnya di antara dua tiang Yamani. Di masa itu sebagaimana disebutkan oleh ulama, di antaranya oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala di syarah Umdatul Ahkam, beliau sebutkan di dalam Ka'bah itu ada 6 tiang. Ada 6 tiang. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di belakangnya 3 tiang. Kemudian samping kanannya adalah 2 tiang, samping kiri 1 tiang. Ini salatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan perlu diketahui di Ka'bah tidak ada tulisan Maryam, Isa dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, nggak ada kisah itu. Dari mana ceritanya itu ya? Nah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini boleh sholat di dalam Ka'bah, ya, boleh sholat di dalam Ka'bah, dan masuk ke Ka'bah itu hukumnya boleh masuk ke Ka'bah, kemudian sholat di dalam Ka'bah hukumnya boleh. Dan ketika sholat di dalam Ka'bah ke arah mana bebas, baik ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ya, itu sah karena semuanya arah kiblat, ya, kan sudah di dalam. Nah, kemudian yang kedua, hirsu ibni Umar ala tatabu'i ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Semangatnya Ibnu Umar untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti setiap kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh semua gerakan Rasul, mencontoh semua yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan setelah beliau meninggal. Dalam kehidupan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, baik beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal, Ibnu Umar mengikutinya. Ini merupakan yakni sesuatu yang hendaknya kita contoh, ya, karena dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali faedah. Di antaranya yang kita sering baca di surat Al-Imran ayat 31, mendapatkan 2 hal. Satu, mendapatkan cinta, 2, mendapatkan ampunan. Kita semua ingin mendapatkan cinta Allah, dan kita semua banyak dosa, ingin agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, di antara cara kita mendapatkan cinta Allah yang mahal, dan di antara cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Surat Al-Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ittiba'lah kepadaku. Ittiba'lah kepadaku. Ikutilah aku. Ikuti sunnah-sunnahku, ikuti semuanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Ittiba, fokus. Kita fokus ittiba kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yang pertama, niscaya Allah mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian.
wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini faedah mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu seorang hamba yang dicinta sama Allah pasti masuk surga, karena enggak mungkin Allah melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka. Maksudnya Allah melemparkan yang dicintainya ke dalam api neraka. Jadi dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Syekhul Islam. Faedah yang ketiga, masyru'iyatus su'ali 'anil ilm. Masyru'iyatu as-su'ali 'anil ilm, disyariatkannya bertanya tentang ilmu. Disyariatkannya bertanya tentang ilmu. Di sini Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, ingin tahu apa yang dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu Islam ini adalah Rasul, sunnah. Islam adalah sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ya. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kita mengetahui Islam itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari siapapun. Dan jalan ke surga cuma satu jalan, yakni jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Ibnu Qayyim, semua jalan tertutup kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, kemudian mengajarkan bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, kemudian memberikan contoh yang baik dari akhlak dan muamalah dalam semua sisi kehidupan. Di semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang dilakukan? Apakah Rasul sholat? Dijawab, na'am. Dia sholat di antara dua tiang Yamani, dua tiang Yamani. Lihat. Boleh kita bertanya tentang apa? Atau disyariatkan yang bertanya tentang ilmu. Ya. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Jangan sampai kita berfatwa tanpa ilmu. Ya. Seperti yang Anda sampaikan, kawan. Orang yang bodoh itu bisa membunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain, dan bisa mencelakakan umat. Tiga ini bahaya. Orang bodoh itu bisa bunuh dirinya sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya orang yang hijrah, yang membunuh 99 nyawa. Hadisnya sahih di Bukhari. Dia tanya kepada manusia tentang orang yang paling berilmu, ada enggak taubat? Subhanallah, manusia nunjukinya bukan kepada orang alim, tapi kepada rahib, ahli ibadah tanpa ilmu. Datang tanya, ada enggak taubat? Oh, enggak ada. Kata Ibnu Hajar, ini rahib bodoh. Bodoh, tidak tahu siapa dia yang depan nih. Orang yang tidak sungkan bunuh orang. Kalau dia misalkan pendapatnya seperti itu, tidak ada taubat, dia untuk selamat dari ini bisa pakai bahasa kiasan. Ini kata Ibnu Hajar. Tapi karena bodohnya, dia jawab tidak ada, langsung bikin orang putus asa. Ya, akhirnya dah sempurnakan dia 100, dia jadi bunuh, jadi mati, meninggal gara-gara apa? Pembunuhannya. Orang yang bodoh bisa bunuh orang lain dengan fatwanya, makanya ngeri ya. Ada tanyaan, akhi, antum demo wajib nggak? Kalau wajib ente bisa mati, bahaya kita. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah. Perlu diketahui ikhwan Allah muliakan, di zaman Rasul, Jabir bin Abdullah
itu berangkat bersama sahabat yang lain. Kemudian ada di antara mereka sahabat yang kena luka batu di kepalanya, luka sangat parah. Malam tidur mimpi basah. Mimpi basah wajib apa? Mandi. Dia tanya kepada yang ada, hal tajiduna li rukhsah? Apakah kalian dapatkan aku rukhsah untuk tidak mandi? Mereka jawab, enggak ada. Mana jidulaka rukhsah? Kami enggak dapat rukhsah untuk mandi. Ya, selama kau bisa menggunakan air. Lihat fatwanya ngeri dah. Akhirnya dia pun mandi dan binasa, mati, meninggal. Jabir bin Abdullah pulang ke Madinah menghabarkan tentang hal ini dan Rasul marah. Rasul bilang, qatalu, mereka telah membunuhnya. Qatalahu Allah. Semoga Allah balas mereka. Nyawa satu orang itu berharga. Nyawa orang Islam itu berharga. Dunia serta isinya hancur itu lebih berharganya nyawa seorang muslim. Satu orang. Ya. Jadi tidak boleh kita fatwa bermudah-mudahan. Ya. Rasul marah. Kata Rasul, ala sa'alu idza lam ya'lamu? Tidakkah mereka bertanya kalau tidak punya ilmu? Fa innama syifa'ul 'ayis su'al, kata Rasul. Sesungguhnya obat dari kebodohan, obat ketidaktahuan adalah bertanya. Lihat masyru'iyat as-su'al. Disyariatkannya bertanya tentang apa? Ilmu. Dan orang yang bodoh itu bisa membinasakan umat akhi dengan kebodohannya. Makanya bahaya kalau punya pemimpin bodoh. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzi'u la yantazi'u ilman intiza'an min suduril ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mengambil ilmu dari dada-dada manusia, dari dada-dada hambanya. Maksudnya enggak hilang begitu saja, enggak. Tapi kata Rasul, walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama-ulamanya. Makanya ada ulama meninggal itu sebuah musibah. Orang alim meninggal belum tentu ada yang bisa ganti. Musibah. Ya, maka kita doakan guru-guru kita panjang umur, ulama panjang umur, supaya terus kita bisa ngambil faedah. Ya. Dan selagi mereka ada, kita belajar semangat, dan sampai nanti nyesel. Ya. Kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada orang yang berilmu, manusia mengambil dan menjadikan orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi pemimpinnya itu orang-orang bodoh. Fasu'ilu, dan mereka ditanya. Fa'aftau, mereka jawab, mereka berfatwa bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini. Jadi bodoh itu membahayakan. Bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain, bisa membahayakan umat. Kebodohan ini. Yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, ja'alus sitar fi shalah satran aula min ja'lil amud. Menjadikan sitar dalam salat lebih utama dari tiang. Jadi kalau misalkan antum punya sitar sendiri atau tembok, itu lebih utama dari tiang. Ya, dari tiang. Karena Rasul tidak menghadap ke tiang. Tapi kalau misalnya antum mau menghadap tiang, boleh. Cuma di sini dari sisi afdoliyah saja, dari sisi keutamaan. Iya.
Dan antara sitar itu disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, bainal haid salasat azru, antara Rasul dengan temboknya itu tiga hasta, tiga ukuran lengan ya. Nah, itu. Ini fikih ya. Jadi kalau kita sholat dengan bikin sutra atau sutra tembok lebih bagus daripada sutra tiang. Ini hadis nih. Tapi kalau nggak ada, antum jadikan tiang sebagai sutra. Hatta orang boleh jadikan sutra kita. Kawan kita lagi duduk, kita sholat di belakang kawan kita. Ya. Dan masalah sutra ini banyak masih orang awam tentang masalah sutra. Ya. Jadi ketika kita sholat di belakang orang, kemudian orang lihat kita, kabur deh. Padahal kita mau jadikan dia sutra kita kan? Ya tidak. Nah, padahal dia belum tidak meninggalkan masjid. Dia kaburnya geser. Duduk aja gak apa-apa. Ya. Yang kelima, jawazu ighlaqi babil ka'bati lil hajah. Bolehnya menutup pintu Ka'bah ketika ada hajat. Jadi pintu Ka'bah boleh ditutup ketika ada hajat. Bahkan sekarang ditutup terus ya. Ya. Gimana kalau mau ditutup, orang pada rebutan masuk? Nah, jadi ketika ada hajat boleh ditutup, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Yang keenam, annal jawab yakunu bina'am. Menjawab pertanyaan boleh dengan kalimat na'am. Na'am. Kalau misalnya ditanya, kalau bahasa kitanya apa? Iya. Ya, atau yes, enggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Ya. Na'am. Ya. Yang ketujuh, al-hirsu ala talabil ilmi bi ahwadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kita harus semangat untuk nuntut ilmu. Untuk nuntut ilmu agar kita punya pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan Rasul, tentang apa saja yang dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah merupakan uswah kita. Ya, dengan Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Ka'bah. Ternyata Rasul sholat di Ka'bah. Ini merupakan salah satu sunnah dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-8, hujjiyatul akhdhi bi khabaril wahid wal amali bihi. Hujjiyatul akhdhi bi khabaril wahid wal amali bihi. Bolehnya mengambil khabar wahid, khabar ahad, hadis ahad, dan mengamalkannya. Dan ia merupakan hujjah kita dalam beragama, dalam semua perkara.
Dalam ilmu usul hadis, ilmu mustalah hadis, ulama menjelaskan khobar atau hadis dipandang dari jalan-jalannya yang sampai ke kita itu ada dua jenis. Ada khobar namanya khobar mutawatir atau hadis mutawatir, ada khobar ahad. Ada khobar ahad. Ya. Khobar ahad itu khobar yang belum sampai derajatnya ke derajat mutawatir. Dan khobar ahad itu ada 3 jenis. Ada namanya hadis gharib, ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis masyhur. Apa yang dimaksud dengan hadis gharib? Dari sisi bahasa, gharib itu aneh, asing ya. Hadis gharib itu perawinya satu. Ada di antara sanadnya itu perawinya satu. Contoh hadis gharib, hadis yang sering kita baca, yakni innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Yang meriwayatkan siapa satu dari sahabat? Hanya Umar bin Khattab saja. Yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Ini hadis namanya gharib. Ya. Kemudian yang kedua hadis aziz. Hadis aziz, ya, hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi. Kemudian yang ketiga ada hadis namanya hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh minimalnya 3 perawi. Itu hadis masyhur. Jadi antum mengatakan ini hadis masyhur loh. Kalau kembalinya ke usul hadis, antum harus sudah tahu ini hadisnya diriwayatkan oleh berapa orang. Hadis gharib kalau dari sisi bahasa kan hadis asing gitu ya. Itu diriwayatkan oleh satu orang. Nah, hukum hadis ahad itu diterima sebagai hujjah dan boleh diamalkan. Karena hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Ada yang palsu juga. Yang sahih, palsu termasuk salah satu jenis hadis dhaif ya. Yang sahih dan hasan diterima tidak? Diterima. Selama hadisnya sahih atau hasan diterima. Ya. Adapun kalau hadis itu tidak sahih, tidak diterima, dhaif misalkan, atau maudhu' palsu, tidak diterima. Nah, dari sini kita mengetahui tentang menyimpangnya sebagian orang yang menolak hadis ahad, membedakan kalau akidah pakai mutawatir saja, nggak pakai ahad, seperti kelompok Hizbut Tahrir. Di Indonesia sudah dibubarkan. Hizbut Tahrir itu punya akidah menyimpang atau pemahaman yang menyimpang dari sisi ini. Nolak hadis ahad dalam masalah akidah. Anda ingat zaman berapa ya? 94-an kalau nggak salah ya. Sebentar. Iya. Antara itulah ya. Pokoknya di tahun 90 ke atas masih itu salah satu ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim Amdad, ditantang debat oleh kelompok Hizbut Tahrir. Anak ikut hadir di daerah sini Jakarta Timur. Ustadz sudah siapkan kitab-kitab gitu, tentang hujjiyat khobar ahad, tapi wallah mereka nggak hadir. Itu kalau hadir asik tuh. Anda yakin dihabisin sama sekali. Udah siapkan kitabnya. Ya, dan banyak dalil tentang hujjiyat khobar ahad. Dan mereka enggak hadir. Anda waktu itu masih kuliah di Libya. Ya.
Kita sama kawan-kawan itu mau hadir, mau tahu, kita dampingin beliau juga, itu mereka nggak hadir. Nah itu qadarullah. Baik, sudah adzan ya. Kita adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jadi yang ke-8, hujiyah al-akhad bi khabaril wahid, bolehnya mengambil khabar wahid dan mengamalkannya, dan ia merupakan hujjah. Kalau khabar ahad ini, ya, khabar ahad tidak diterima, ya, seperti yang diyakini oleh sebagian mereka, maka banyak hadis yang tertolak. Karena hadis mutawatir sedikit, yang banyak khabar ahad, ya. Banyak seperti azab kubur, nikmat kubur, ini banyaknya khabar ahad, ya. Kemudian juga kalau misalkan khabar ahad tidak diterima, orang-orang Yaman masih kafir, nggak masuk Islam, karena yang diutus oleh Rasul SAW ke Yaman untuk mendakwahi penduduk kota Yaman siapa? Mu'adz bin Jabal, satu lagi Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan dua belum keluar dari khabar ahad. Seandainya kaidah mereka dipakai, maka orang-orang yang di Yaman masih kafir. Jadi khabar ahad ini diterima. Kalau sahih, masalahnya sahih atau tidak aja masalahnya. Hadis itu sahih atau tidaknya, sah atau tidak, ya. Kalau hadis palsu nggak diterima. Nah, yang ke-9, jawazu ikhtisasil matbu' ba'd atba'ihi bi ba'dil umuri al-makhsusah. Bolehnya seseorang mengkhususkan untuk sebagian pengikutnya dengan sebagian perkara, dengan sebagian perkara tertentu. Di sini Rasulullah SAW tidak mengumumkan semua sahabat masuk ke Ka'bah. Antum bisa bayangkan 10.000 sahabat, ya, kalau masuk gimana semuanya? Dan di sini Rasulullah SAW mengkhususkan dari sekian banyak sahabat, beberapa sahabat yang bersama Rasulullah SAW itu pun ada sebabnya. Jadi mengkhususkan sesuatu untuk beberapa orang itu boleh. Apalagi memang ada sebabnya dan batas. Seperti Rasulullah SAW mengkhususkan kepada Usamah bin Zaid, kemudian siapa? Bilal, kemudian Utsman bin Talha. Faedah yang ke-10, jawazu sholatin nafilati fiha, bolehnya sholat sunnah di dalam Ka'bah. Bolehnya sholat sunnah di dalam Ka'bah, dan sepakat ulama membolehkannya. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah tentang sholat wajib. Apakah sholat wajib itu boleh di dalam Ka'bah? Itu yang diperselisihkan sama ulama. Tetapi yang benar, jumhur ulama mengatakan bahwa boleh sholat wajib juga
Kalau sholat sunnah boleh, maka sholat wajib juga boleh. Karena tidak ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah, nggak ada pengkhususan. Adapun ada hadis yang mengatakan tentang larangan sholat di 7 tempat, diantaranya di atas atap Ka'bah. Ya, ini hadisnya dhaif. Dan hadisnya didhaifkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dalil tentang bolehnya sholat di dalam Ka'bah, keumuman dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Tanah, bumi dijadikan untukku suci dan sebagai tempat untuk sujud. Ya, jadi boleh. Tidak ada pengkhususan untuk sholat sunnah saja. Ya. Berikutnya 11, riwayatus shahib anis shahib. Riwayat sahabat dari sahabat. Riwayat sahabat dari sahabat. Di sini siapa? Abdullah bin Umar tidak langsung dari Rasulullah SAW, tapi dari siapa? Bilal. Nah, kalau dalam ilmu hadis apa namanya? Ya? Apa namanya? Hasan, hadis mursal. Hadis mursal sahabi diterima. Ya. Kemudian yang ke-12. Nah, dari sini ikhwan, kita penting mempelajari ilmu hadis, mustalah hadis. Ya. Kalau antum punya kesempatan waktu, minimal belajar satu kitab tentang mustalah hadis. Ya, usul hadis penting. Jadi tentang tadi hadis mutawatir, hadis ahad, ya, itu penting. Apa itu mutawatir? Contohnya apa? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir, ya. Kemudian hadis ahad apa? Kemudian hadis dilihat dari keabsahannya. Hadis itu sahih, dhaif dan maudhu', hasan, maudhu', ya. Jadi hadis itu ada sahih, ada hasan. Sahih dibagi dua, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan juga begitu. Hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Di bawahnya hadis dhaif, kemudian maudhu', dan macam-macam hadis maudhu'. Itu dibahas di ilmu hadis. Ya. Iya. Tidak semuanya. Enggak semuanya. Ya. Jadi penting belajar hadis supaya enggak kebawa sama Hizbut Tahrir yang menolak hadis apa? Hadis ahad. Ya. Anda pernah waktu megang Facebook dulu, Anda ikut megang Facebook ya. Sekarang ikhwan yang megang Facebook Anda enggak tahu ada Facebook Anda. Itu ada sedikit perdebatan tentang masalah hadis ahad diterima atau tidak. Kemudian tentang Hizbut Tahrir. Ada salah satu dari ikhwan yang membela Hizbut Tahrir, mati-matian membela. Sempat dialog, kita japri-japrian, japri ya istilahnya. Anak tanya, antum pernah belajar ilmu hadis? Antum pernah selesaikan kitab hadis? Karena anak lihat nggak paham tentang hadis ahad, nggak paham tentang mutawatir, tapi di medsos ngomongnya masya Allah kayak ulama. Japri, anak tanya gitu, kenapa antum tanya? Dia bilang dia nggak tahu kan. Saya bilang supaya saya nggak buang waktu lagi.
Kalau misalkan antum nggak pernah belajar, ngapain anda buang waktu dialog debat sama orang yang bodoh? Ya. Ulama bilang nggak boleh kita debat sama orang bodoh. Ya, ya tidak, karena buang waktu. Terus anda tanya kitab apa yang untuk pelajari, mana? Nggak pernah, ya sudah, anda tinggalkan, tidak lanjut. Tapi kalau misalkan dia pernah belajar dan seterusnya, kita diskusi. Bisa saya datang ke rumah dia atau kita tunggu di mana diskusi, ya kan? Kalau ilmiah ya, kalau ilmu. Tapi kalau hanya sekedar reka-rekaan, ngapain kita buang waktu? Yang ke-12, Soalul mafdul ma'wujudil fadil. Bolehnya bertanya kepada orang yang kurang utama walaupun ada orang yang lebih utama. Di sini Ibnu Umar nanyanya ke siapa? Ke Bilal. Di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul lebih utama dari Bilal. Tetapi Ibnu Umar nanya ke Bilal. Yang ke 13, anna ba'dha ahli al-fadl min as-sahabah yafa alaihi min sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syai' at-thayyib. Jadi sebagian ahlul fadl, sebagian orang yang utama dari kalangan sahabat, tersembunyi baginya sebagian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian sahabat ada yang tidak tahu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin Umar tidak tahu, kalau tidak tanya kepada Bilal. Yang lain nggak tahu karena nggak bertanya. Ya. Makanya kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Di antara perbedaan pendapat itu, di antara sebabnya yang disebutkan sama ulama adalah salah satu ulama pakai hadis, yang lain nggak pakai hadis. Mungkin dia belum tahu hadisnya. Gitu. Terjadilah perbedaan pendapat, dan itu banyak tentang sebab perbedaan pendapat dikarenakan ini. Karena tidak semua ulama menguasai semua hadis. Ya, makanya nggak aneh kalau misalkan ada ulama seperti mazhab yang dinisbatkan kepada mazhab tersebut bolehnya nikah tanpa wali, seperti mazhab Hanafiyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan mereka belum tahu, hadis belum sampai kepada ulama tersebut tentang larangan nikah tanpa wali. Tetapi ketika kita tahu bahwa Rasul melarang nikah kecuali dengan wali, kita ambil pendapat yang ada dasarnya dari Rasulullah SAW dengan kita menghormati ulama itu. Ya, kita tetap menghormati ulama, semua ulama kita. Ya, karena mereka melakukan kesalahan, ya, itu banyak tidak sengaja dan karena banyak sebab. Kita ihtiram, tapi kita tidak ikuti pendapatnya karena keliru pendapatnya. Pendapat walaupun itu dinisbatkan kepada Abu Hanifah, karena al-haq itu datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Abu Hanifah juga berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Sebagian kita taklid sama gurunya, sama kiainya, ya, walaupun menyelisih hadis Rasulullah SAW, ini tidak benar. Ya, yang benar ketika kita tahu al-haq, walaupun menyelisihi guru kita, kita ikuti apa? Al-haq, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'.
Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Kita hormat sama guru kita hormat sama ulama, dan kita nggak boleh menjelek-jelekan mereka. Tapi kalau kebenaran tidak sama ulama, guru kita ikuti apa? Al-haq, nggak boleh taklid. Seperti pendapat yang mengatakan nikah tanpa wali boleh. Ada ulamanya, ada ulamanya. Ya. Tetapi ketika itu keliru, nggak boleh kita ikuti. Kalau mengatasnamakan ada pendapat ulamanya, hampir semua masalah ada ulamanya. Antum lihat, baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab, Masya Allah, Ibn Rushd, dan ini kita pelajari di syariah dari awal sampai akhir. Dari kitab Thaharah, sholat, zakat, puasa, haji, terus sampai muamalat, sampai munakahat, dan seterusnya, sampai jinayat kriminal dibahas di situ. Dan hampir setiap masalah fihi qaulan, fihi thalathat aqwal. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, ada 2 pendapat. Nah, itu terbiasa kita mengkonsumsi itu. Tetapi nggak bisa kita asal terima pendapat. Kalau pendapat itu lemah, ya kan? Kita ambil pendapat yang kuat. Rasul bilang, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan Rasul bilang, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil, fa nikahuha batil, fa nikahuha batil. Wanita mana saja nikah tanpa wali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ini perkataan Rasul. Ini pendapat ulama. Mana yang diambil? Rasul SAW. Antum tahu ini sabda Rasul, kemudian enggak, yang penting ada ulamanya. Baru antum. Ya. Abu Hanifah, ulama semuanya. Imam yang 4 mengatakan apa? Idza sahih hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itu madhabku. Dan ulama bilang kalau pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, lempar pendapatku. Buang pendapatku. Ambil pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah kemalaman. Kita tunda pertanyaannya, tapi tidak janji untuk menjawab, takutnya lupa ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, dan semoga Allah kasih pahala pada kita semua, dan Allah kasih terus bimbingan pada kita dan semangat untuk thalabul ilmi. Semoga Allah angkat derajat kita semua dengan ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.